Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang paling utama pada hari ini kita akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Fatina, karena beliau adalah sekarang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak pada SD Negeri 10 Bandarua. Dalam hal ini kita akan sekarang mendengarkan penjelasan atau paparan yang disampaikan masalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fatina. Kepada Ibu Fatina, saya mempersilakan dengan selamanya. Kepada Ibu Fatina, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan paling utama, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat menjalankan rutinitas seperti biasa. Selawat beriringkan salam kita sajikan kepada alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Penghormatan saya kepada Bu Mursyidah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Bandarua. Penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu Rekan Sejawat SD Negeri 10 Bandarua. Baiklah, bagaimana Bapak dan Ibu, semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kegiatan yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau tanya dulu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa yang maksud dengan budaya positif? Tahu. Mungkin siapa coba tunjuk tangan sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak dan Ibu tahu apa itu budaya positif. Coba tunjuk tangan. Pak Muzakir mungkin? Apakah yang maksud dengan budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu dia sesuatu kebiasaan yang positif bagi siswa. Misalnya pungut sampah di saat sebelum masuk kelas, itu menurut saya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Muzakir dulu. Luar biasa ya. Budaya positif adalah mungkin sebelumnya ada yang mau menambahkan lagi dan saya simpulkan. Ibu Anida? Mungkin membiasakan salam dengan guru ya sebelum kelas. Lagi? Terima kasih. Beri tepuk tangan juga untuk Ibu Anida. Nah, mungkin dari Bapak Bahagia mau menambahkan lagi, apakah yang dimaksud dengan pemahaman budaya positif? Budaya positif adalah suatu budaya yang harus kita kembangkan lebih kepada anak didik kita supaya membiasakan diri hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat atau bagi warga sekolah. Ya. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan dan meriah untuk Bapak Bahagia. Nah, dapat kita simpulkan adalah penerapan budaya positif di sini adalah kebiasaan yang sudah membudaya di siswa kita sehingga menjadi ciri khas dari siswa tersebut. Misalnya, saya yakin di kelas-kelas kita selalu kita berikan positif dari masuk kita menyuruh anak-anak untuk bersalaman kepada kita ataupun bersalaman kepada teman-temannya dan seperti Bapak Muzakir bilang
baik ya, yang positif. Nah, untuk selanjutnya perkenalkan di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 10 Badarua, Pidijaya, Provinsi Aceh. Kemudian ada Ibu Wahyu Binsing merupakan fasilitator saya. Kemudian ada Bapak Ali Kumar yang merupakan pengajar praktik. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dengan nilai kebajikan. Dan dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Tanpa terasa ya Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pendapat dari ibu-ibu bagaimana yang masuk dengan pembelajaran paradigma baru. Ibu Ban mungkin ada mau menambahkan apa yang masuk dengan paradigma baru? Ada? Pak Ayub? Ada. Ibu Nurul? Nah, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berdasarkan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dari nilai profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah bahas. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Nah, perlu kita ketahui bahwa ilusi guru mengontrol murid di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu untuk mengontrol murid tersebut. Nah, selanjutnya dengan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Tetapi tidak di sini ya. Yang lebih mengontrol perilaku siswa tersebut adalah dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Makanya lahirlah kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, selanjutnya seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Misalnya realitas, semua kebutuhan kita sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Pada kenyataannya, pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain sesuai dengan tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenapa orang berperilaku buruk? Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa melihat kontrol orang lain kalau stimulus respon, padahal kalau teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan plan terbaru. Kemudian modal berpikir menang kalah, modal berpikir menang
motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, untuk poin pertama dan kedua adalah motivasi eksternal. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman dengan hukuman, makanya dia berbuat suatu kebaikan. Nah, yang kedua, kenapa? Karena ingin mendapatkan imbalan ataupun hargaan, makanya dia berbuat kebaikan. Nah, di sini yang perlu kita hindari ya, motivasi eksternal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan internal. Motivasi dari internal yaitu motivasi dari diri sendiri yang ditumbuhkan dari siswa tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga untuk menghindari hukuman dan pemberian hadiah secara berlebihan akan minimalisir motivasi eksternal siswa. Nah, yang ini yang kita upayakan di sini adalah motivasi intrinsik ya, motivasi yang tumbuh dari siswa tersebut dari dalam diri. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, di sini tidak perlu dipungkiri bahwa kebutuhan kita itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini kita semuanya perlu kesehatan, perlu rumah, dan perlu makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Semua di sini kita pasti ingin dicintai dan ingin disayangi oleh orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian kebebasan ataupun freedom. Di sini kita ingin mandiri, ingin mengeksplorasikan kemampuan yang ada pada kita dan ingin memiliki ataupun ingin mencoba percobaan yang baru. Kita di sini ingin bebas ya. Kemudian penguasaan. Nah, di sini bertepatan dengan harga diri dan keinginan untuk dianggap. Nah, selanjutnya kesenangan. Kita tidak bisa dipungkiri semua kita butuh kesenangan. Kita butuh bermain, butuh tertawa bersama teman-teman. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, tanpa kebutuhan dasar kita terpenuhi, pasti akan ada sesuatu permasalahan. Nih, untuk kebutuhan dasar di sini ada 5. Insya Allah saya lihat di sini semuanya terpenuhi, kan? Ya kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang posisi segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan, coba dalami posisi di manakah kita sekarang. Untuk posisi segitiga restitusi ada 6: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada nggak di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan dari ke-6 poin tersebut salah satunya? Apakah contoh dari penghukum, apakah contoh dari pembuat rasa bersalah, dari teman, pemantau, ataupun manajer? Ada yang bisa memberi contoh? Pemantau. Ya, Pak. Contoh pemantau. Contoh pemantau melihat sesuatu yang bermanfaat hingga dapat diambil contoh oleh orang lain. Misalnya membuat kolam renang. Dihiasi di dalam penuh dengan air, sesuai dengan keinginan masyarakat atau kebutuhan. Baik, ada lagi mau menambahkan mungkin di poin lain? Posisi di teman ya. Saya di teman ya, kita sebagai guru itu di kelas, jadi seperti teman kita dengan siswa. Jadi dengan seperti teman, dia nggak takut ke kita. Jadi rasanya cepat ya bisa belajar, jadi aman. Ya, saya sebagai teman. Aminah, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Ibu Mursyida? Posisi kontrol kita seorang guru sekarang kita berada di posisi mana?
tapi gak hukuman, hukum. Ya nanti kita akan kasih putusan. Ya sekarang kita masalah manajer. Kalau manajer ini adalah sesuatu yang dilihat yang positif maupun negatif yang dilaksanakan secara berurutan sekaligus dengan pemantauan yang bijak terhadap guru dan siswanya menurut kegiatan dan kerjanya. Luar biasa ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Posisi segitiga restitusi adalah sekarang kita seorang guru ada di posisi mana? Cuma kita sendiri yang bisa jawab ya. Ini untuk penghukum. Seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat menekan murid-muridnya untuk lebih dalam lagi. Ini posisi hukum. Nah, bagaimana sikap posisi hukum tersebut? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari-jarinya menunjuk. Misalnya contoh, ada siswa yang terlambat datang sekolah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Dan kapan bisa tepat waktu? Ini adalah posisi hukum. Nah, hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah, mendendam, ataupun bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, ingin meluapkan semua sikapnya kekesalan pada guru yang mempunyai sikap penghukum tersebut. Nah, murid tersebut bagaimana? Dia lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor ataupun mobil dari ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena apa? Karena seorang guru tersebut berada di posisi kontrolnya penghukum. Pak dan Ibu, bagaimana? Apakah posisi penghukum ini bisa kita terapkan di sekolah kita? Ya, tapi kalau dulu bisa. Ya, Bisa, Pak, ya? Kalau penghukuman, Pak ya. Sesuai dengan kesalahan. Ya, saya bisa. Kalau dulu sukses. Kalau sekarang enggak. Dan posisi kedua, berada di pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi kontrol ini biasanya guru bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Kata yang keluar dari lebih lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, bagaimana dengan nada suaranya? Nada suaranya itu akan memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapatkan pada anak dengan penuh lesu. Contohnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid tersebut akan gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya sendiri. Ini yang betul sama diri. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di posisi ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya, selalu persuasif. Posisi teman baik dengan hubungan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, dan bantulah ibu dari bapak ya. Bagaimana sikapnya? Suara nadanya akan ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya, dan merapatkan murid dengan mata dengan senyum, dengan penuh kesenyuman. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan ibu tersebut. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di negatifnya murid menjadi tergantung pada ibu tersebut. Nah, bila ada masalah dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut dan dalam membantunya. Akibat lain dari posisi teman,
adalah pernah terjadi di sekolah kita ya, tidak memakai seragam yang lengkap. Nah, di posisi penghukum berdiri di halaman selama 50 menit. Ini kita berada di posisi penghukum. Nah, di posisi pembalas bersalah, apakah kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini pembahasannya anak-anak lupa membawa atribut ataupun memakai atribut sekolah. Nah, untuk sore teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu, tolong bantu ibu dan bapak ya untuk tidak apa-apa lagi. Lain kali jangan sampai bapak seperti ini lagi ya. Maksudnya jangan sampai kalau posisi teman itu kita mengajak kepada anak tersebut untuk tidak maksudnya untuk memakai seragam atribut sekolah. Kemudian di posisi pemantau, guru sudah melanggar, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya sebelum pelajaran nanti kamu beri sama orang tua di pasar ataupun jangan diulang lagi ya. Nah, untuk posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi manajer ini kita akan mengajak siswa untuk bertanggung jawab tentang kesalahan yang diperbaiki, kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, selanjutnya kita akan berada di keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu semua, apakah kenapa ya sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau keyakinan kelas menurut saya Bu, peraturan dibuat oleh siswa sendiri. Nah, sedangkan peraturan kelas bisa jadi sekolah yang buat peraturannya, apakah guru atau sekolah, intinya bukan dari siswanya. Bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Bu Abina, Bukan? Cukup? Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas ini adalah kita susun bersama siswa sendiri yang akan membuat peraturan. Nah, sedangkan peraturan kelas adalah sekolah yang menerapkannya. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, kalau keyakinan sekolah adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti Bapak Muzaikir bilang bahwa kalau keyakinan kelas adalah kita buat sebuah peraturan dengan siswa. Tetapi kalau dengan peraturan kelas adalah peraturan yang sudah ada tanpa kita berdiskusi dengan siswa, harus dijalankan oleh siswa tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti kemarin kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Ini adalah bahasa anak-anak ataupun bahasa ibu ya, yang mereka mudah untuk memahaminya. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua,
Nih, contohnya kasus pertama, Nabila sering dan yang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Disconnected. Sering dan yang terlambat itu adalah sebuah adalah Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom. And prepare for lessons. ya. Nah, sekarang Nabila kita cari solusi sama-sama ya. Sama-sama ya. Iya, Bu. Nabila sering dapat terlambat pasti punya alasannya kan? Karena apa sih Nabila sering datang terlambat? Karena Nabila sering beda waktu dan main HP. Jadi keluar. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita buat? Kira-kira kalau terlambat kita di sekolah, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Selain menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan dapat membuat pekerjaan kita tidak lumpuh, dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Nabila, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Dan menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Nabila, kamu sudah menemukan solusi yang akan bekerja. Saya itu akan bekerja sama dengan orang tua agar kamu tidak datang terlambat dari sekolah ya. Sekarang silakan kembali ke kelasnya ya. Iya. Bapak dan Ibu semua, demikianlah pemaparan tentang permasalahan yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, berarti di sini dapat kita simpulkan dari materi yang kita bahas hari ini adalah pemahaman penyebaran budaya positif. Di sini kita bersama siswa diharapkan senantiasa melakukan budaya positif yang merupakan yang mencerminkan nantinya akan mencerminkan karakteristik peserta kita, yaitu peserta didik SD Negeri Sukumaran Badak. Nah, di sini saya berharap untuk posisi kontrol kita untuk lebih ke manajer di sini dalam menyelesaikan masalah nantinya. Kita meminta siswa untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang mereka hadapi agar terlahirnya profil pelajar Pancasila dan proses pendidikan yang berpusat kepada murid. Untuk hari ini cukup di sini pemaparan saya tentang penyebaran budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian konsep. Kita sudah berada di kelas. Kita sudah
Sepakat? 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 Oke. Belajar? Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Coba sekarang kita lihat kelas kita bersih nggak? Nah, bagaimana biar kelas kita bersih selalu? Berarti kita apa? Membuang sampah pada tempat. Oke. Atau disebut dengan menjaga kebersihan. Ada lagi? Oke, ini sudah ya. Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya sudah diinclude di sini. Ada lagi? Oke, bersihkan sopan. Apa lagi? Oke, boleh. Nanti kita informin nanti ya. Bersihkan sopan sama siapa? Yang pertama, bersihkan sopan pada guru kita. Yang kedua, bersihkan sopan kalau kita berada di teman. Ada teman. Kalau di rumah kita bersihkan sopan sama siapa? Orang tua kita, sama tetangga kita. Siapa lagi? Sama keluarga semua yang ada di rumah. Bersikap sopan sama orang tua, sama ibu guru, sama siapa lagi? Dan teman-teman. Nah, kayaknya ada satu yang tinggal. Tahu? Apa? Apa? Ada satu yang tinggal. Datang sekolah. Datang sekolah tepat waktu. Betul. Nah, sekarang ibu sebentar lagi ibu akan ambil kertas. Ada pulpen semua? Ada. Ambil kertas, kita akan menulis keyakinan kelas kita ya. Sebentar ya, ambil kertas. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara.